Ya, sesi kedua akan menyampaikan materi dengan judul presentasi atau tantangan dan peluang. Tantangan dan peluang pengelolaan lingkungan hidup untuk industri di Indonesia dan akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andus Guruh Rusdianto. Belum menyampaikan materi ini, perlu saya sampaikan sedikit kurikulum vitae dari Pak Guruh Rusdianto. Nama lengkapnya adalah Dr. Andus FX Guruh Rusdianto. Lahir di Purworejo tanggal 20 September 1960, beralamat di Cimanggu, Permai, Bogor, dan sudah berpengalaman 41 tahun bekerja di industri semen. Ini sudah sangat lama ini. 20 tahun di Departemen Produksi, 15 tahun sebagai Senior Quality System Management, Representative Officer, dan 6 tahun terakhir sebagai Senior Corporate Environment Officer. Kemudian pengalaman yang lain adalah menjadi Lead Auditor ISO 14001, Lead Auditor ISO 9001, Auditor Lingkungan Hidup, penyusunan AMDAL, kemudian anggota Kontek 13-07, bidang lingkungan dan sistem manajemen lingkungan, dan pengalaman juga sebagai anggota Dewan Pengawas Pusat Produksi Bersih Nasional, PPBN, kemudian setup penerapan sistem manajemen lingkungan ISO 14001 tahun 96, dan juga ISO 14001 tahun 2004, kemudian juga berpengalaman menyusun laporan proper, dan yang terakhir yang tertulis di sini adalah sebagai konseptor adopsi standar nasional Indonesia, SNI Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001 tahun 2015. Pak Guruh, pendidikan terakhirnya adalah dari S1 MIPA Universitas Pakuan Bogor, dan di antara pelatihan yang pernah dilakukan atau dijalani oleh Pak Guru adalah pelatihan penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL oleh PPLH-ITB, kemudian ISO 9000 tahun 2000 sebagai Lead Auditor Training Course oleh PPA Internasional, kemudian ISO 17025 Laboratory Auditing Training Course oleh PA Internasional. Yang keempat, Lead Auditor Conversion Training Course oleh IRCA IMS Auditor. Yang kelima, pelatihan asesor akreditasi gas rumah kaca oleh BSN. Kemudian pelatihan asesor kompetensi dan oleh Asosiasi Semen Indonesia. Kemudian pelatihan auditor lingkungan oleh LKB 3I. Dan yang terakhir, workshop material flow cost accounting di Kuala Lumpur. Demikian sedikit CV dari Pak Guruh Rusdianto. Kami ingatkan lagi, untuk presentasi ini akan kami kirimkan link pertanyaan dengan format Google Form pada saat presentasi nanti berjalan. Dan link ini akan dikirimkan via chat, dan silakan Bapak Ibu perhatikan chatnya, dan bagi Bapak Ibu yang tertarik untuk berikan pertanyaan atas presentasi oleh Pak Guru ini, silakan menulis Google Form itu. Baik, waktunya Pak Guru untuk menyampaikan presentasi. Silakan Pak Guru untuk menyampaikan. Waktu itu Bapak. Terima kasih Pak Arif sebagai moderator. Selamat siang Ibu dan Bapak. Salam sehat selalu. Materi yang kami akan sampaikan, kami ambil judul tentang tantangan dan peluang pengelolaan lingkungan hidup untuk industri. Yang kita akan sampaikan yang pertama itu lingkup pengelolaan lingkungan hidup. Jadi ketika dipotret atau dipetakan, lingkup pengelolaan itu sebenarnya seperti apa. Kemudian bahwa ketika sebuah industri itu mempunyai dokumen lingkungan, maka bagaimana melalui dokumen lingkungan ini dilakukan optimalisasi untuk menggali tantangan, peluang agar ada benefit bagi industri. Demikian juga ketika pelaksanaan pengendalian operasi
Nanti kita akan lihat dan pastikan beberapa hal yang dapat digunakan untuk melihat peluang, tantangan, dan di sana juga ada sebuah sistem manajemen lingkungan yang dapat mendukung agar penilaian operasi ini dapat berjalan secara kontinu supaya ke depan pencapaian bukan sebuah kebetulan namun sebuah sistem. Nah, di dalam pengoperasian setiap industri sesuai di Undang-Undang 32 2009 pasal 71 sampai 75 itu ada pengawasan. Nah, di sana pengawasan apa saja, apa cuma itu, lalu apa yang diawasi. Kita akan sampai sana dan yang berikutnya nanti kita simpulkan kira-kira siang hari ini apa yang kita sudah diskusikan. Kita masuk ke lingkup pengelolaan lingkungan. Ini petanya bahwa kiri atas ini ketika sebuah industri belum melakukan kegiatan usaha, itu harus membuat dulu yaitu dokumen lingkungan. Apakah itu AMDAL, UKL, UPL, SPPL atau lainnya sesuai regulasi. Lalu dari dokumen lingkungan nanti akan keluar izin lingkungan. Di dalam izin lingkungan maka nanti akan ada izin PPLH, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau izin-izin lainnya. Nah, di dalam proses kegiatan ini, penyusunan dokumen lingkungan, itu prosesnya sudah melakukan pelibatan, sudah dilakukan juga pengawasan. Pengawasan dimaksud, yaitu prosesnya akan dinilai dari KPA, Komisi Penilai AMDAL. Kemudian siapa yang nyusun? Yang nyusun pun dia juga harus kompeten tertentu. Siapa saja yang terlibat di sana? Di sana ada yang ahli teknik sesuai yang akan dilaksanakan. Kemudian siapa lagi yang dilibatkan dalam penyusunan? Yaitu pihak ketiga ada masyarakat terkena dampak, pemerhati lingkungan, dan proses itu bersama-sama dilakukan untuk proses penyusunan dokumen lingkungan dimaksud. Nah, ketika dokumen lingkungan itu jadi, maka digunakanlah acuan untuk pengelolaan lingkungan hidup pada saat tahap berikutnya, ketika beroperasi. Kita sama-sama cermati bahwa ketika kita melakukan proses kegiatan tahap operasi ini, maka diperlukan apa itu manusia, mesin, material, metode, atau fasilitas lain untuk mendukung proses itu mendapatkan produk. Kemudian ada asupan lain, yaitu ada digunakan listrik, air, bahan bakar, atau jasa untuk mendukung proses agar menghasilkan produk. Bahwa ketika memproses produk ini, maka ada limbah, atau keluaran, atau lepasan. Apa saja, apakah itu jenisnya limbah padat, limbah cair, lepasan emisi, atau lepasan energi. Nah, proses daripada ini, tahap operasi, itu juga dilakukan pengawasan. Objeknya apa? Di dalam pengawasan itu, yaitu bagaimana implementasi dokumen lingkungan dan izin PPLH. Kemudian ada juga audit lingkungan hidup. Dan di sana saya sampaikan proper juga, bahwa proper ternyata dia termasuk instrumen pengawasan. Mengapa? Karena ketika terjadi ketidaktaatan, merah misalnya 2 kali, maka akan ditindaklanjuti dengan penegakan hukum atau pengawasan yang datang, apalagi hitam. Ini adalah potret lingkup pengelolaan di setiap industri. Tinggal disesuaikan mana yang ada dipakai, mana yang tidak. Tapi ini potretnya, gambaran umum untuk mengelola lingkungan. Untuk itu kita masuk kepada dokumen AMDAL. Kami ambil dokumen AMDAL ini supaya ada gambaran bahwa setiap industri yang dikaji tadi itu sebelum kegiatan usaha beroperasi, maka ada dokumen AMDAL. Isinya kerangka acuan. Lalu AMDAL dan output dari analisis dampak lingkungan itu adalah RKLFPL.
Nah, kerangka acuan itu menjadi dasar penyusunan AMDAL dan RKRPL. Ini penjelasan singkat. Maka dokumen AMDAL ini yang merupakan kajian ilmiah dan terukur dan dinilai oleh yang para ahlinya, maka diharapkan ini menjadi acuan ketika saat beroperasi. Ini untuk itu dokumen AMDAL pentingnya pada saat operasi, karena ini pada saat pengawasan juga ini akan dilihat. Nah, kalau di bawah itu dokumen lingkungan, ada UKL-UPL. Nah, ini UKL-UPL saya cuplik betul dari regulasi bahwa UKL-UPL, ini saya bacakan, adalah upaya pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Ini ada yang menarik adalah yang tidak berdampak penting. Maka untuk melihat itu kegiatan industri, apakah AMDAL, apakah UKL-UPL, maka bisa dilihat yang disebut penapisan di dulu Permen LH 5 tahun 2012, kalau yang sekarang 39/2019. Itu artinya untuk menentukan apakah ini harus AMDAL ataukah UKL-UPL, itu adalah ada acuannya. Begitu, Pak. Setelah AMDAL diurus, izin lingkungan sudah keluar, lalu izin PPLH ada. Ini yang disebut izin PPLH itu. Antara lain, ini antara lain ya, regulasinya ngomong antara lain. Nah, dari sekian antara lain ini, barangkali yang bisa dicermati, mungkin di setiap industri selalu ada izin TPS sama izin pembuangan air limbah atau IPAL. Atau yang lain silahkan, tapi adalah contoh, ini jenis-jenis izin PPLH. Yang di dalamnya setiap izin ini ada kewajiban penaatan. Apa yang harus ditaati, yaitu yang tertera dalam diktum-diktum izin-izin dimaksud. Nah, ketika kita sudah mempunyai dokumen lingkungan, bagaimana mengoptimalisasikan sebagai tantangan, peluang, dan benefit. Mari kita cermati tentang AMDAL ya, atau UKL-UPL, serta izin BPLH. Nah, apa yang perlu dioptimalisasikan? Yang pertama, penyusunan. Ya, prosesnya benar enggak? Karena diatur yang nyusun itu harus mempunyai lisensi. Yang menilai juga demikian. Nah, ketika proses itu sudah benar, outputnya tadi RKRPL, nanti kita tunjukkan di slide berikutnya, maka yang kita optimalisasikan adalah kesesuaian. Mengapa? Karena AMDAL, UKL-UPL atau dokumen lingkungan itu disusunnya kan memperkirakan dampak. Sedangkan yang paling tengah ini kesesuaian setelah beroperasi. Nah, sangat mungkin pada saat berjalan ada perubahan dan yang lain-lain gitu. Maka di sana harus disesuaikan, kegiatan itu harus ngacu pada dokumen lingkungan yang ada. Itu terhadap dokumen lingkungan yang ada. Kemudian, bahwa dokumen lingkungan apakah itu AMDAL atau UKL-UPL, tadi ada yang disebut rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Nah, itu diimplementasikan. Cara mengimplementasikan seperti apa? Di sana ada beberapa metrik, nanti di bawahnya ada contoh, apakah itu dipenuhi atau tidak. Lalu hasil implementasi yang reguler itu atau periodik, hasil-hasil pengukuran, dan yang lainnya, itu harus dievaluasi. Mengapa? Karena di dalam implementasi dokumen lingkungan itu, acuan terhadap Kepmen 45/2005 itu pada bab 2 itu ada. Harus mengevaluasi. Apa yang dievaluasi adalah tingkat kecenderungan, tingkat kritis, dan penaatan. Nah, dari evaluasi ini, dari implementasi, dari kesesuaian, dan prosesnya,
kita bisa lihat sebuah tantangan. Contoh, tantangan pada saat penyusunan. Pada saat penyusunan, di sana ada tantangan. Kenapa? Persepsi yang hadir beda-beda, ahlinya beda-beda. Nah, jadi bagaimana masukan itu semua menjadi dokumen AMDAL yang komprehensif, mengakomodasi masukan-masukan demi lingkungan hidup itu terpelihara ke depannya. Yang B, tantangan kedua, kesesuaian. Di dalam menyusun AMDAL itu kan perakirakan dampak. Problemnya ketika dalam perjalanan waktu peraturan bertambah, pemenuhan peraturan dimaksud yang baru itu berbeda atau lebih ketat dan yang lainnya, maka itu merupakan tantangan. Lalu ketika diimplementasikan itu juga tantangan tersendiri juga tentunya, karena harus memenuhi regulasi-regulasi yang harus dibuat. Nah, ketika inflasi di sana ada peluang, Pak. Mengapa? Tadi kita sampaikan peluangnya, yaitu kalau ternyata regulasinya itu semakin ketat, baku mutu lingkungannya yang dimintakan misalnya, bukankah itu peluang bahwa ketika kita bisa mencapai itu adalah peluang-peluang yang punya benefit terhadap biaya-biaya atau cost terhadap pengelolaan lingkungan dimaksud. Ini baru dari dokumen lingkungan. Nah, ini contoh metrik. Pada angka ya 1 ini contoh bagaimana output dari AMDAL yang biasa disebut RKL, itu singkatannya Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ini adalah output dari hasil analisis dampak lingkungan tadi, AMDAL-nya tadi itu. Nah, analisisnya itu diawali prakonstruksi, pada saat konstruksi, operasi, maupun pasca operasi, itu sudah dipetakan. Nah, dari sana muncullah dampak penting yang dikelola atas hasil arahan pengelolaan pada AMDAL. Begitu. Contoh, penurunan kualitas udara ambien, maka parameter debu. Nah, pada slide sebelumnya saya sampaikan ada peluang, tadi itu parameter debu. Kalau tuntutan makin bagus, ngelolanya makin baik, maka debu yang dilepas sebagai emisi dia akan turun. Artinya apa? Ada bahwa kalau emisi yang dilepas itu sebenarnya melepas produk, maka kalau debu yang dilepas itu berkurang, sebenarnya ada benefit juga bahwa penghematan sumber daya alam bisa muncul dari sana, dan itu bisa dihitung. Kemudian sumber dampak, kolom, dan yang lainnya, dan semua yang kuncinya adalah ada indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan, dan bagaimana bentuk lingkungan hidup yang harus dilakukan. Ini contoh metrik, di mana lokasinya pun ditentukan, di mana itu, cara misalnya menyiram jalan, secara berkala. Lalu periodenya itu pun juga ditentukan. Lalu di sana institusi pengelolaan lingkungan hidup dituliskan, pelaksananya siapa, itu jelas. Jadi di sini harus dokumennya harus kata-kata yang operasional dan mudah dipahami dalam dokumen metrik. Setiap RKL ini selalu ada kegiatan cak ulang, kegiatan prakonstruksi, konstruksi, operasional, dan pasca operasi. Ini contohnya hanya nomor 1. Nah, itu di setiap itu ada tahapan itu. Berikut contoh daripada rencana pemantauan lingkungan hidup. Yaitu pada kolom kedua nih, contoh jenis dampak yang timbul. Ini bisa di ambien dan bisa di sumbernya, begitu kan. Ini contohnya penurunan muka air tanah. Kemudian indikatornya, kedalaman atau ketinggian muka air tanah. Sumber dampaknya apa? Jelas di sini. Metodenya seperti apa? Lokasinya jelas, frekuensinya jelas. Nah, kalau RPL, kalau tadi RKL, kelola, pantau, ini ada kolom siapa yang melaksanakan, kolom pelaksana, siapa yang ngawasi, pengawas, lalu siapa penerima laporan.
Ini jelas sekali terstatement di sini, dan sebagaimana RKL, kata-kata dokumen AMDAL ini harus kata-kata operasional yang mudah dipahami bagi pelaksana, pengawas, sehingga penerima laporan ketika dievaluasi pun juga mengerti apa yang dimaksud ini. Nah, ini implementasi tadi sebagai ringkasan. RKL dilaksanakan pada tahap prakonstruksi, tahap konstruksi, operasi, dan pasca operasi. Nah ini Pak dan Ibu sekalian, bahwa laporan pelaksanaan RKL itu mengacu pada peraturan, antara lain format, diatur, enggak beda-beda. Kemudian dievaluasi kecenderungan, tingkat kritis, ketaatan. Apa itu kecenderungan? Apa tingkat kritis? Apa ketaatan? Ini yang tadi saya sampaikan menjadi tantangan, peluang yang dapat mendapatkan benefit juga. Mengapa? Karena ketika muncul kecenderungannya ini, oh kok semakin bagus ya. Tadi kan periodik dilaporkan. Data seriesnya semakin bagus gitu. Tingkat kritis nggak ada. Tingkat itu mendekati baku mutu. Semuanya taat. Maka itu kita bisa lihat sejak kapan atau mengapa terjadi kecenderungan yang bagus. Itu ditetapkan prosedur, maka itu bisa berlangsung secara periodik, secara sistematis begitu, sehingga tidak timbul tingkat kritis dan semua dipenuhi ketaatan. Kecenderungan ini Pak, maka ada peluang untuk improvement gimana supaya bisa turun agar mendapatkan benefit begitu. Dan dari kesimpulan ini sebenarnya setiap laporan RKL kita tinggal lihat di kesimpulan, ada kecenderungannya seperti apa, tingkat kritisnya seperti apa, tingkat ketaatan seperti apa. Jadi kalau laporan 6 bulan sekali ini format demikian sesuai Cap 205/2005, maka kita akan tahu, buka di kesimpulan, tinggal gandengin saja, oh trennya ini. Tapi kalau sebaliknya ada tren yang naik, tantangan apa kita harus bisa menurunkan itu, agar tidak ada tingkat kritis dan taat. Demikian gambaran untuk mengimplementasikan sebuah dokumen lingkungan. Maka kita akan nampak keterkaitan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Mari kita lihat pengelolaan. Ya, apa yang dikelola, tadi sudah jelas di metrik tercantum, aktivitasnya pengelolaan seperti apa, jelas juga. Oke, yang ujung-ujungnya menuju kualitas lingkungan hasil dari pengelolaan itu sendiri. Nah, kalau mengukur bahwa kualitas lingkungan itu karena sebuah pengelolaan, untuk mengukur efektivitas dilakukan pemantauan, RPL tadi itu. Didapat dari mana pemantauan? Dari metrik tadi yang kita sampaikan contoh, lalu aktivitas pemantauan dilakukan sesuai regulasi, muncul juga kualitas lingkungan hasil pemantauan. Dan ini ada hubungan bahwa kualitas lingkungan hasil pemantauannya itu bagus, bukan sebuah kebetulan, tetapi karena sebuah pengelolaan yang tercantum, maka ada linknya antara rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan hidup. Jadi ujung-ujungnya demikian Pak, untuk bagaimana mengaitkan antara RKL dan RPL begitu, secara terimplementasi. Jadi bukan setelah dokumen selesai terus serahkan konsultan, silahkan Pak bikinin, oke bikin, jadi selesai bayar gitu kan. Tapi ketika kita tanya sebenarnya itu efektif enggak? Nah itu sebenarnya, maka ini bisa digunakan sebagai tool di mana RKL dan RPL ada sebuah hubungan. Nah untuk itu mari kita kritisi terhadap RKL-RPL dimaksud. Ketika RKL-RPL diimplementasikan, itu ternyata ada komitmen atau perlu komitmen. Untuk apa? Untuk semua melaksanakan apa yang diperjanjikan atau tertulis di dalam metrik RKL dimaksud. Misal, ketika harus melakukan apa yang tertuang di rencana kelola, harus mengelola ini, harus mantu ini, adalah komitmen. Tanpa komitmen bisa jalan, namun barangkali belum terlalu menjadi maksimal dan hanya sekedar pemenuhan saja. Padahal sesuai dengan topik kita,
supaya kita muncul tantangan dan peluang, maka diharapkan dari evaluasi pelaksanaan RKPL itu didukung komitmen, maka akan muncul peluang yang mempunyai benefit. Kemudian di sisi regulasi, ada instansi pengawas, seperti tadi saya sampaikan, Amanat Undang-Undang 32/2009, pasal 71 sampai dengan 75. Kemudian tentang Prokper, Permenek Lahat 3 2014. Kemudian pakai instrumen audit lingkungan hidup, Permenek Lahat 3 2013. Ini adalah instrumen juga, di mana kalau itu ada ketidaksesuaian akan muncul, atau ketidaktaatan akan muncul sanksi. Nah, jangan sampai saya warnain merah itu di kanan, maka ada baiknya untuk mencari tantangan peluang untuk mendapatkan benefit, maka sebaiknya dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap RKL, RPL. Oke. Nah, ini penilaian operasi. Ini udah jalan lah gitu. Maka ini tinggal mengidentifikasi manusia, misalnya perlu nggak dia yang punya kompetensi dan lisensi untuk mengelola apa? Penggunaan sumber daya alam atau keluaran lepasan atau limbah. Tentunya ternyata ada, sesuai Permen P5 2018, di mana dia ada kewajiban penanggung jawab operasi pengelolaan air limbah. Satu lagi penanggung jawab pengendalian pencemaran air. Ternyata itu dia atur, itu contohnya. Sertifikasi mesin, ada nggak sih dari sekian itu? Kemudian material, apa yang dikelola? Non B3 kah, B3 atau LB3? Perhatikan juga metode. Nah, dalam metodologi, karena terkait pengendalian operasi, perlu juga ngacu pada manual alat, diatur peraturan atau standar lain. Lalu satu lagi tentang fasilitas. Nah, ini butuh nggak sarana pendukung yang diperlukan? Misal pabrik semen, wah dia buang air limbah, maka sarana pendukung apa? Misalnya flow meter atau apapun sesuai regulasi. Kemudian misalnya untuk ngambil sampling udara misalnya. Oh, dia harus ngacu juga ya, gitu. Apa itu yang harus sarana pendukung lubang sampling itu? Misal platform, tangga, dan ternyata diperlukan di dalam pengendalian operasi. Nah, bagi industri-industri ini barangkali bisa digunakan untuk tool mencari peluang-peluang untuk improvement. Tantangannya luar biasa memang. Misal cerobong harus 8D, 2D gitu. Waduh, bangunnya dulu belum. Nah, gimana cara buat agar 8D, 2D? Misalnya begitu. Lalu dari sumber daya yang di atas ini kita turun ke penggunaan sumber daya. Tadi yang listrik, air, bahkan. Nah, gimana caranya melakukan penggunaan secara efisien? Gitu. Kalau saya pernah diajari bahwa kalau pengelolaan itu ada 3 hal. Yang pertama, kecukupan. Oke, cukup. Oke, ini memenuhi. Gitu. Tapi gimana kita mendorong efektif? Oke, ada SOP-nya, semua tercapai sesuai parameter yang diharapkan. Tapi bagaimana mendorong untuk efisiensi? Jadi pengalaman saya untuk mendorong efisiensi adalah melihat tren. Kalau trennya itu menyimpang, maka harus ada upaya-upaya untuk melakukan efisiensi. Tantangannya adalah tadi itu infrastruktur atau sarana-sarana yang ada biaya. Tapi ketika itu sudah berjalan akan menjadi benefit. Kemudian untuk lola limbah, keluaran atau lepasan. Nah, ini juga harus ada upaya penurunan beban pencemar sama dengan penggunaan secara efisien, begitu. Namun ini sepertinya lihat juga regulasinya. Karena apa? Ketika ngomong limbah padat, tolong lihat ya. Apa itu? Misal ini PP 101/2014 yang cair. Kalau limbah cair masih 101/2014. Air limbah, coba lihat di 82/2001. Emisi, coba lihat Permenla 1917 dan yang lainnya. Getaran itu energi, bising atau apapun, tolong itu menjadi acuan. Nah, ketika itu dilaksanakan memenuhi baku mutu, tolong cek hasil pengukuran. Kalau tadi di metrik kan jelas,
Ini sebenarnya juga bisa diidentifikasi mirip metrik, dipetakan. Siapa yang mengelola limbah? Siapa yang menggunakan sumber daya? Jadikanlah sebuah komitmen berdasarkan target yang dicapai sebaiknya ke depan dan dia mengacu dari data series. Lalu kita masuk ke proper. Kita bagian bawah, di bawah penerapan sistem manajemen lingkungan. Ini menarik. Nanti pembicara kita berikutnya itu akan menyampaikan salah satunya bagaimana mendorong penerapan sistem manajemen lingkungan itu tidak hanya sekedar sudah mendapatkan sertifikat, tapi sebuah tantangan bagaimana itu untuk bisa mendorong sebuah peluang agar mendapatkan benefit terhadap lingkungan, ekonomi, dan masyarakat. Kita masuk pada pengendalian pencemaran udara. Mari kita lihat. Tadi sudah saya singgung bagaimana peraturan-peraturan ini yang harus dipenuhi kalau proper. Kalau ini panai 100% sudah taat, biru sudah. Bayangkan kalau kita sama-sama mulai mengelis terhadap kewajiban penaatan yang biru ini, maka kita tahu tingkat penaatan ketika dievaluasi, mau di proper kapanpun, bulan kapanpun, sudah pasti biru. Tapi kalau itu nggak konsisten, bisa merah. Bahkan kalau tidak ada upaya, bisa hitam. Problemnya adalah, karena ini instrumen pengawasan, di Permen LA3 2018 jelas bahwa kalau itu ketemu hitam sekali, kita akan didatangi Gakum. Cek permisi, kamu kenapa hitam? Begitu. Kenapa kamu merah? Gitu. Nah, ketika ini sudah, ada ini ke depan, ini dari hasil sosialisasi proper, sebelumnya sistem manajemen lingkungan itulah perhitungan beyond, ini kayak semacam passing grade. Karena apa? Di dalam sistem manajemen lingkungan, itu sebenarnya sudah terpetakan. Nanti lebih jelas di pembicara berikut. Di mana ini mendorong bahwa semua yang ke bawah, penaatan atau beyond yang ke atas itu karena sistem. Berikutnya, life cycle assessment. Jadi, bahwa 14.000 itu ada LCP, SML, lalu LCE-nya seperti apa dihitung untuk melihat efisiensi energi, emisi, air limbah 3, dan berikutnya. Ini gambaran proper. Dari gambar ini yang perlu saya sampaikan bahwa sebenarnya konteks ini kalau dibandingkan pengendalian operasi tadi didukung oleh sistem manajemen yang bagus, sementara proper datanya itu data series, apakah ini bukan sebuah peluang untuk mendapatkan gambaran data-data itu untuk mendapatkan. Sehingga kapan diproper kalau sistemnya berjalan dengan efektif, maka program-program yang di SML itu ada namanya OTP, Objektif Target dan Program Manajemen Lingkungan, ya tinggal lihat progresnya dan hasilnya. Data series muncul dikolek dari sana. Lalu itu jadikanlah sebuah keunggulan sehingga nilai proper bisa optimal. Ini pengawasan masuk yang tadi 7175 Undang-Undang PPLH. Ini jelas sekali Pak. Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota ada di bawah dapat mendelegasikan, menetapkan PPLH, tata cara pengawasan diatur. Mari kita lihat melakukan pengawasan terhadap ketaatan, penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap apa? Undang-undang lingkungan hidup. Nah ini adanya, ini saya blok hitam, adanya di pengelolaan operasi tadi itu, yang limbah atau lepasan udah diatur di sana, dan terhadap izin lingkungan. Izin lingkungan yang dilihat amdalnya juga. Apa yang dilihat? Kesesuaian sama pemenuhannya terhadap pelaporan dimaksud, termasuk periode dan kemana dia harus dilaporkan. Nah, ini kewenangannya Pak, dan Ibu boleh dicermati melakukan pemotongan, minta keterangan, dan yang lain-lain. Dan yang menarik, ini saya pisah di kanan, di pasal 74 ayat 2, dapat melakukan koordinasi dengan pejabat pengawas, pegawai negeri, apa sih kan ya, PS, pejabat pengawas negeri ya, sipil, pegawai negeri sipil, pejabat pegawai negeri sipil gitu.
Ya, PPNS. Bisa bayangkan bisa ke sini. Artinya apa? Kalau ini sampai turun, pasti pengawasan akan muncul. Munculnya adalah sanksi administratif. Nah, ini jelas. Nah, di ayat 2, sanksi administratif terdiri teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, atau pencabutan izin lingkungan. Jelas Pak, ini output kalau ada pengawasan. Gitu. Tapi ini adalah merupakan tantangan. Karena apa? Kalau tadi itu kita identifikasi pemenuhan peraturan perundangan terkait lingkungan, dokumen lingkungan, izin-izin PPLA, kita list pemenuhannya seperti apa, itu dimenuhi. Mau ada proper kapanpun oke, ada pengawasan kapanpun oke, karena sudah teridentifikasi dengan jelas. Terakhir, kami sampaikan Permen LH 3 2013 tentang audit lingkungan hidup. Pasal 17, langsung kita lihat. Audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pasal 15 merupakan audit yang diwajibkan oleh Menteri kepada, nah ini yang A, berisiko tinggi. Ini pabrik semen nih yang pakai AFAM ini pasti pada lampiran 1 disebut di sana pabrik semen yang menggunakan AFAM bukan dari produk sendiri. Yang B, usaha dan atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap ini. Nah, pesannya adalah untuk memastikan supaya taat, kita harus satu lagi pastikan apa saja sih yang kita harus taati. Nah, kalau belum tahu yang akan ditaati, gimana saya mentaati gitu kira-kira filosofi ini. Kemudian kami simpulkan sebagai rangkuman yang pertama, dengan mengenali lingkup pengulangannya, industri dapat mengenali kewajiban penaatan yang harus dilakukan dan mengevaluasi efektivitas penerapannya. Ini digunakan untuk apa? Ketika nomor 2, optimalisasi dokumen lingkungan dapat digunakan, ini evaluasi efektivitas, untuk mengetahui tantangan dan peluang untuk peningkatan kinerja pengelolaan lingkungan hidup. Berikutnya, pengelolaan operasi yang efektif dapat digunakan untuk mengetahui tantangan dan peluang dalam upaya melakukan efisiensi penggunaan sumber daya alam dan penurunan beban pencemar. Di proper di sana yang diminta, dan itu efisiensi dengan data series. Kemudian mendukung peningkatan kinerja lingkungan, dan yang C dapat menunjang kegiatan usaha yang berkelanjutan. Mengapa ini saya tuliskan? Karena begini, orang industri tentunya perlu profit, ya. Masyarakat tapi juga perlu aman, damai, artinya harmonis dengan masyarakat. Dan yang P berikutnya planet, yaitu lingkungan. Nah, itu adalah filosofi dasar bahwa dengan profit, harmonis dengan masyarakat, dan lingkungan itu dapat dikelola dengan baik, maka itu dapat menunjang kegiatan usaha yang ke depan yang berkelanjutan. Nah, yang keempat, terdapat beberapa mekanisme pengawasan seperti tadi yang saya sudah sampaikan, termasuk audit lingkungan hidup. Dan yang terakhir, terhadap kewajiban penaatan, upaya efisiensi sumber daya alam, dan penurunan beban pencemar dapat dikelola dengan menerapkan sistem manajemen lingkungan 14001, tentunya yang efektif. Mengapa? Karena semua penaatan, semua improve dan yang lainnya ada di sana. Demikian secara singkat yang dapat saya sampaikan. Kepada Ibu dan Bapak, terima kasih atas perhatiannya. Silakan Pak, saya kembalikan kepada Bapak moderator. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Guru. Presentasinya sangat menarik, jelas, tegas. Ya, mohon maaf bagi Bapak yang barangkali jaringannya kurang bagus, mungkin menerima materinya ada patah-patah, tidak jelas ya. Nanti panitia akan berusaha untuk mengirimkan materi ini secara online sehingga Bapak Ibu bisa mencermati lagi materi yang disampaikan oleh Pak Guru ini. Namun demikian kita akan lihat Pak Guru, apakah penjelasan Pak Guru tadi sudah cukup jelas atau barangkali perlu penambahan data lagi atau penjelasan lagi dari
pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke panitia. Jadi Pak Guru mohon tetap di tempat. Panitia akan mengumpulkan pertanyaan yang dari Google Form tadi. Nanti setelah terkumpul akan ditampilkan di layar. Sementara panitia mengumpulkan pertanyaan, sambil menunggu kita akan melihat video ice breaking yang akan disampaikan oleh panitia. Silakan. Nata Bumi, kami mengintegrasikan fasilitas produksi dan pengolahan limbah untuk menghasilkan semen ramah lingkungan. Trucrete, beton berkekuatan tinggi yang mampu mengalirkan air ke tanah, membantu proses penyerapan genangan. Speedcrete, untuk mencegah kemacetan yang disebabkan oleh perbaikan jalan, beton yang kuat siap digunakan dalam waktu 4 jam. Sobat Bangun, platform digital satu atap untuk mewujudkan rumah impian Anda. Akses Toko, ekosistem digital untuk pelanggan kami, distributor dan toko. Dynahome, solusi untuk membangun rumah dengan cepat dan terjangkau, masif, cepat, terjangkau. Saya Bapak Budi. Kamu. Saya Bapak Budi. Dan ini cerita tentang Master Ali, kepercayaan keluarga kami. Darah Master mengalir dalam keluarga Master Ali. Master Kungfu. Yang Ale. Master Masak. Bukan. Master Akuntansi. Bukan. Kalau gini? Nah, ini. Saya percayakan gelar Master ini padamu. Bangunlah rumah dan gedung dengan cetok legendaris warisan Sang Master. Dan semen 3 roda dengan Mastertech Formula terpercaya puluhan tahun sebagai semen kualitas terbaik, selamanya kokoh terpercaya.
Bersama semen 3 roda, siang dan malam, Master Ali selalu menyempurnakan tekniknya. Jurus rumah tangga kokoh tanpa retak. Goresan gedung mencakar langit. Sampai kelokan terowongan MRT. Dari generasi ke generasi, kami selalu percaya pada Master Ali dan semen 3 roda. Selamanya kokoh terpercaya. Perlu saya ingatkan Pak Guru bahwa karena waktu kita terbatas, tanya jawab untuk Pak Guru ada waktu sekitar 10 menit. Kalau nanti misalnya lebih dari 10 menit masih ada pertanyaan yang belum terjawab, mohon Pak Guru bisa membatasi. Jadi kita stop pertanyaan di situ. Nanti untuk semua pertanyaan kami mohon Pak Guru bisa menjawabnya secara tertulis. Nanti akan kita kirimkan ke peserta melalui email. Jadi semua peserta akan menerima jawaban dari pertanyaan mereka yang bisa dilakukan oleh Pak. Jadi mohon Pak Guru membatasi waktu yang 10 menit. Nanti menjelang 10 menit akan saya informasikan. Silakan Pak Guru untuk memulai menjawab pertanyaan mulai dari nomor 1 Pak Adi Apriani dari Batu Raja. Silakan Pak. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Ini ada beberapa pertanyaan yang untuk diskusi. Ini menarik karena ini ada beberapa, nanti kami akan ambil contoh dari semen, kemudian dari DLH, kemudian ada universitas. Ya, yang pertama, Ardi Apriandi, Bapak Ardi Apriandi, PT Semen Batu Raja. Pertanyaannya, bagaimana solusi untuk memperbaiki lingkungan kita saat ini? Dapat saya sampaikan, yaitu lakukan apa yang sudah dikaji yang namanya AMDAL tadi, dilakukan secara efektif sebagai acuan. Maka ketika itu semua dilaksanakan bersama-sama, maka lingkungan akan menjadi sebuah solusi untuk memperbaiki lingkungan kita bersama-sama yang kita tinggali, di mana tadi saya sebutkan bahwa kita menuju pada triple P, profit, planet, dan people. Itu jawaban singkat. Yang kedua, Ibu Dwi Merina Handayani DLH. Mohon penjelasan lebih jauh lanjut terkait kriteria apa saja yang harus dipenuhi sehingga suatu produk semen dikategorikan semen ramah lingkungan. Sepertinya ini Bu Dwi mirip penjelasan tadi Pak Widodo ya, pembicara pertama. Namun dapat saya tambahkan bahwa improvement untuk tadi penghematan sumber daya alam, kita bisa memanfaatkan limbah B3 yang mempunyai spesifikasi dan sesuai regulasi untuk dijadikan alternatif fuel dan alternatif material atau biomas tadi disebut Pak Widodo pembicara sebelumnya. Intinya dia akan disebut ramah lingkungan jika dia ada upaya sehingga nanti ada penurunannya jelas. Kalau tadi tentang emisi misalnya. Kira-kira itu yang dapat saya ini nanti akan ditambahkan ramah lingkungan karena sepengetahuan saya di Komtek juga membahas tentang ekolabel, yaitu apa produk ramah lingkungan. Nanti Pak Indro supaya bisa lebih menjelaskan, karena ada beberapa parameter untuk mengatakan itu ramah lingkungan. Demikian Bu Dwi, terima kasih sekali. Kemudian dari Universitas Sanata Dharma, waduh, mahasiswi ini yang sangat perhatian dengan lingkungan, Mbak Ratih Kusuma Wardani. Mbak Ratih, selamat siang. Bagus juga ini, anak muda ini sudah perhatian. Terima kasih. Mohon izin bertanya, AMDAL kan dibuat pada saat sebuah perusahaan akan melakukan kegiatan usaha. Jika pada beberapa tahun kemudian perusahaan sudah berjalan kegiatannya, lalu ternyata ada perubahan kegiatan yang berbeda dengan yang direncanakan di AMDAL. Misalnya kapasitasnya lebih karena prosesnya ada modifikasi sehingga kapasitasnya melebihi yang sebelumnya di AMDAL. Apa yang harus dilakukan? Mbak Ratih, terima kasih sekali, ini pertanyaan bagus. Yaitu karena AMDAL dibuat perakiraan dampak lalu dikaji secara akademis dan para pakar,
Kalau ini nanti ada perubahan, maka sesuai PP 27/2012 pasal 50 ayat 2, kalau itu memenuhi, yaitu harus dilakukan perubahan. Nah, perubahannya itu diatur juga oleh peraturan, apakah nanti outputnya akan berubah total amdalnya, atau cukup adendum amdal dan RKLRPL-nya. Nah, untuk adendum itu ada tipenya, tipe A, B, dan C. Dan di regulasi diatur, kalau itu A itu jika apa, adendum B jika apa, C bisa apa. Itu ada mekanismenya yang diatur regulasi. Intinya, sangat mungkin itu terjadi perubahan. Terima kasih Mbak Ratih Kusumawardani dari Universitas Sanata Dharma. Kemudian Bapak Adi Mukanis, Semen Padang. Pertanyaannya menarik. Bagaimana langkah awal kita di perusahaan untuk menciptakan kondisi pabrik ramah lingkungan, Pak? Pertanyaannya mirip dengan Pak Ardi Apriandi, Semen Batu Raja, yaitu langkah awal kita kenali dulu, Pak, kewajiban penaatan yang kita mesti lakukan. Setelah itu pada saat operasional, itu kan ada lepasannya diatur dengan regulasi tentang baku mutunya. Nah itu tantangan Pak sebenarnya nih, bagaimana langkah awal kita di perusahaan. Yaitu pertama, mengidentifikasi kewajiban penaatan. Kedua, pastikan hasil langkah awalnya, penentuan pengukuran atau apapun begitu, tolong diinflasi trennya Pak. Maka sebagai langkah awal, kalau tren itu kita tahu apa yang dipenuhi, dari hasil inflasi akan mendorong penciptaan kondisi pabrik ramah lingkungan. Demikian jawaban singkatnya Pak Adi. Kemudian Ibu Sofia Andriani. Wah menarik nih. Undang-Undang 32 2009 tentang PPLH ada mengalami perubahan untuk beberapa pasal Pak. Setuju Pak? Dan Ibu ya, Bu Sofi. Ya kebenaran saya oleh Ketua Asosiasi Semen, saya diminta bahas kemarin PP-nya, di mana ada beberapa hal, itu ada 400 sekian halaman, kita udah kritisi dan kita sudah lihat. Jadi untuk materi ini saya belum mengambil sana, tapi konsepnya ketika regulasi ini adalah yang saya sampaikan. AMDAL peraturannya mungkin peraturan lama, seperti emisi, pakai CAP 1395 dulu misalnya. Dalam perjalanannya, ganti Permenlas 19 2017. Nah, itu yang nyambung pertanyaan Pak Adi. Bagaimana langkah awal kita mengidentifikasi itu. Dalam rangka menjawab pertanyaan Ibu Sofiani Adriani ini, maka pada saat nanti terimplementasi peraturan ini, itu adalah merupakan kewajiban pemenuhan yang harus diikuti, diidentifikasi, dan dievaluasi untuk menjawab tantangan peluang, sehingga kita harapkan dapat menciptakan kondisi pabrik yang ramah lingkungan. Itu Bu Sofi, jadi materi untuk diskusikan Pak dalam materi selanjutnya, nanti pasti kita akan selalu update untuk regulasi. Kemudian kemarin saya ngikutin Bu Sofi, draftnya sudah sampai ke atas sana. Lanjut pertanyaan. Ini Pak Ilham Salahuddin, Tripasmen. Pertanyaannya adalah, suatu usaha sudah mendapatkan izin lingkungan. Apabila perubahan pada kerangka tujuan, apakah diperlukan hanya revisi dokumen AMDAL yang sudah disahkan, atau adendum AMDAL, atau melakukan AMDAL baru? Pertanyaan ini bagus ini. Ya, jadi ini diatur. Pertanyaan mirip Mbak Ratih tadi itu. Ternyata Mbak Ratih sudah setara dengan Pak Ilham ini, padahal masih mahasiswi, luar biasa ini. Jadi jawabannya begini Pak. Apabila ada kerangka acuan, nah kerangka acuan itu kan sebuah output Pak Gajian. Tapi ini Pak Ilham bagus, kerangka acuan ada lingkup pengelolaan. Maka ini bisa menjadi harus membuat AMDAL baru ataukah
mengadendum AMDAL atau UKL UPL tipe A, B atau C. Jadi ini dilihat nanti pada di PIL namanya pengajuan informasi lingkungan nanti akan ketahuan. Kalau PIL-nya bunyi seperti ini, maka itu jelas harus AMDAL baru atau cukup adendum. Demikian Pak Ilham. Terima kasih atas pertanyaannya. Berikut Semen Batu Raja. Pak Guru, ya, siapa? Satu lagi Pak. Setelah itu yang lain kita jawab secara tertulis Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Kepada Pak Panji Putra Semen Batu Raja, pertanyaannya. Apa saja batas kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing instansi, baik itu LHK, SDM, untuk menghina melakukan temuan yang dengan kerusakan di dalam lingkungan perusahaan? Ya, di sana diatur Pak, di Undang-Undang 3 2009 tadi itu. Jadi jelas gitu. Kalau dalam pembinaan PPLH itu jelas kewenangan apa yang harus dilakukan, seperti presentasi saya slide ketiga sebelumnya tadi itu, di mana kewenangan untuk melakukan pengawasan. Semua ini diatur di sana, termasuk Kementerian Teknis, begitu kira-kira, apakah itu SDM atau yang lainnya, untuk membina, menginspeksi, untuk mendorong agar pengelolaan lingkungan di industri itu memenuhi ketentuan. Saya rasa itu Pak Panji Putra yang dapat saya sampaikan kepada 7 penanya yang bisa langsung saya jawab di sini. Kami mengucapkan terima kasih atas atensi sehingga kita bisa diskusi dalam waktu yang sangat singkat ini. Dan untuk jawaban yang lain saya akan jawab tertulis dan kami akan sampaikan semuanya. Saya rasa itu, terima kasih atas perhatiannya. Kami berharap kita sehat selalu. Salam sehat untuk kita semua. Selamat siang. Terima kasih. Selamat siang Pak Guru. Terima kasih sekali lagi Pak Guru sudah menjawab beberapa pertanyaan dari peserta.